dari pemerintah itu sebenarnya ada actionnya nggak sih dok? Apa cuman dibiarin gitu aja sih, kok kayaknya makin meningkat gitu kasusnya, padahal ini kan penyakit juga cukup berbahaya kayak gitu, apa kata dokter? Misal keluar darah dari hidung, terus juga buang air besar yang berdarah. Jadi memang itulah terjadi kebocoran plasma. Apa kata dokter? Di sini saya Adi bersama Saya Dr. Gian. Dokter Gian ya. Saya pede banget nih sekarang, soalnya saya udah disupport nih sama Inharmony. Oke. Inharmony udah ngasih saya kalung kayak gini nih. Ini berguna banget nih, saya bisa taruh kartu elektronik saya, jadi saya kemana-mana udah gampang tinggal tek 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 gitu aja. Ini saya sebenarnya senang banget nih dok, soalnya udah beberapa minggu bahkan itu vakum ya, dan ini adalah seri pertama podcast kita dok. Oh, ini seri pertama untuk Iya. Apa Kata Dokter Podcast ya berarti ya? Betul Oke, banget oke, dok. oke. Oke, sebelum kita mulai saya nanya dulu nih, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Lagi, Gimana? saya alhamdulillah Masa sehat di- juga. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang lagi sibuk apa dok? Oke ya, belakangan ini sih tetap sibuk di rumah sakit seperti biasa ya. Terus juga ya mungkin karena persiapan beberapa acara kedokteran juga ikut juga ya, seminar dan sebagainya sih. Seperti itu aja sih pasti. Biasalah kalau dokter-dokter zaman sekarang ya. Biasa. Itu biasa ya dok? Biasa ya, nggak biasanya kayak gimana nih dok? Ya nggak biasa mungkin jalan-jalan kan susah ya dokter jalan-jalan. Oke, dokter Gian. Ini saya kalau misalkan amati dari sosial medianya dokter Gian nih, kayak dokter Gian juga pernah jadi pembicara-pembicara gitu ya di TV nasional ya dok ya? Betul, alhamdulillah sudah pernah mengisi di beberapa acara. Oke. Berarti ini bukan kaleng-kaleng lagi ya dokter? Mudah-mudahan, insya Allah ya. Terus kita juga lagi mempersiapkan untuk acara komprehensif vaksinologi dengan Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia itu mungkin di tanggal 30 September 2023 ini. Wah, keren banget ya dok ya. Iya, Itu dok. kayaknya harus kita semua nih teman-teman yang lihat juga harus save the date untuk kalau bisa ikutin pantengin aja ya, pasti nanti akan disiarkan kayak gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, saya penasaran sih sebenarnya kalau misalkan jadi dokter itu apa sama kayak masyarakat lain nggak, yang ngerti kayak jaga makan setiap hari harus makan sehat, terus pola hidupnya kayak tertata banget gitu. Kalau kayak gitu dokter pernah makan mie pakai nasi nggak? Pasti pernah ya, apalagi pada saat pendidikan tuh kan kita masih ngekos, masih jaga malam, jaga yang nggak teratur juga sebenarnya. Jaga makanan tuh kayaknya juga kita sama deh, kayak mungkin ya anak-anak kosan biasa ya. Kalau memang udah kepepet juga pasti kita makan Indomie dan nasi tuh, karena mie dan nasi tuh udah kombinasi luar biasa ya. Mengenyangkan, enak lagi gitu Iya, kan. enak banget ya. Enak banget. Kalau boleh tahu dulu ngekosnya di daerah mana dok? Kebetulan saya di daerah ya, di Cilegon. Jadi memang mungkin ya kita bilang masih lumayan daerah lah, jadi bukan di kotanya. Wah, di Cilegon itu masih di daerah dok ya? Betul, Berarti masih asri gitu ya tempatnya ya? lumayan. Itu kalau misalkan di sana enak kali ya dok ya, damai suasananya, ada suara burung-burung berkicau gitu tiap pagi ya. Sejujurnya malah enggak ya, karena kalau kota Cilegon tuh memang kan terkenalnya dengan baja ya, steel ya. Jadi memang udah lumayan banyak pabrik sih. Tapi kalau tempat kosan saya sih ya lumayan lah, masih ada pohon-pohon dan rerumputan ilalang masih ada sih. Masih ada ya? Masih. Oh, berarti sih sebenarnya nggak jauh beda nih sama saya. Cuman bedanya kan saya di kota nih. Kalau di sana mungkin ada hijau-hijaunya pohon gitu ya. Kalau saya buka pintu langsung udah lumut. Hijau juga tapi lumut ya. Lumut dok, iya betul. Oke, sekarang kan aktivitasnya di Jakarta ya dok ya. Berarti udah nggak tinggal di Cilegon dong. Ya udah lama memang nggak di Cilegon, udah di Jakarta lagi, udah balik ke sini ya, saya udah nggak punya kampung ya. Berarti udah menetap lah ya di sini. Betul, Waktu itu hanya untuk tempat tinggal untuk pendidikan aja ya di sana berarti ya. Oke dok, sebenarnya sih saya di sini mau
nanya-nanya sih. Ya pasti Jadi ditanya ya, ini kan betul. podcast kan. Iya betul. Jadi kemarin itu kita lagi concern nih masalah kasus DBD atau dengue yang lagi meningkat, Dok. Oh iya. Gitu. Jadi data dari tahun 2022 itu kasus ini tiba-tiba meningkat. Angkanya sampai 131.000 sekian. Itu naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang cuma 73.000 sekian. Kayak gitu, Dok. Nah, kalau misalkan untuk DBD sendiri ini sebenarnya itu kalau yang dokter lihat nih dari pemerintah itu sebenarnya ada actionnya nggak sih, Dok? Apa cuman dibiarin gitu aja sih, kok kayaknya makin meningkat gitu kasusnya, padahal ini kan penyakit juga cukup berbahaya kayak gitu. Apa kata dokter? Oke, kalau dari program pemerintah itu sudah bagus. Jadi memang ada dari puskesmas dan klinik-klinik juga, bahkan dari masyarakatnya sendiri juga sudah diinformasikan, diberikan bagaimana cara pencegahannya, dari tingkat kebersihan wilayahnya, tingkat kebersihan rumahnya sendiri, juga dengan program-program pencegahan yang lainnya gitu. Jadi yang nggak cuman puskesmas, klinik juga, bahkan sampai ya RT RW-nya ikut terlibat semua gitu, Mas Adi. Jadi semuanya sih sudah berjalan dengan baik ya menurut saya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya aja. Jadi kenapa tadi Mas Adi tanya bisa sampai meningkat atau belum belum teratasi dengan baik gitu ya. Jadi memang kesadaran masyarakatnya pun ada andil yang sangat besar di penyakit ini gitu. Jadi kesadaran masyarakat itu akan kebersihan lingkungannya, perilaku hidup bersihnya itu harus sangat diperhatikan seperti itu. Jadi ya kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya ya. Oke, itu teman-teman kalian juga harus tahu nih. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk pemerintah itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Gian, sebenarnya untuk programnya juga udah jelas kayak gitu ya. Tinggal kesadaran masyarakatnya sendiri. Betul. Kan masyarakat biasanya mikirnya buang sampah sembarangan kayak misalkan putung rokok kecil gitu doang. Tapi kalau misalkan dikumpulin 30 hari ya itu bisa menyumbat got gitu ya, Dok ya. Betul. Bisa jadi penyakit juga datangnya dari situ juga nanti kan. Jadi jangan selalu menyalahkan pemerintah ya teman-teman ya. Mereka ini kalau misalkan udah bertindak nanti kalau udah ada dampaknya barunya pemerintah salah lagi nih. Gitu ya biasanya ya. Oke, Dok, yang simpel aja nih yang masyarakat harus ketahui. Sebenarnya untuk DBD ini penyakitnya seperti apa, Dok? Oke, jadi ini simpel aja biar gampang dimengerti juga ya. Buat teman-teman semua, DBD itu adalah demam berdarah dengue yang mana disebabkan oleh virus dengue. Itu virus utamanya itu dibawa atau ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi kita nggak bisa bilang siapa aja yang bakal kena atau rentang usia berapa aja yang kena, karena semua orang pun bisa terinfeksi virus dengue ini. Jadi virus ini memang ditusukkan atau ditancapkan oleh nyamuk yang spesifik. Nyamuknya itu namanya Aedes aegypti. Mungkin udah sering dengar ya nama nyamuk tersebut, dan ciri khasnya juga sudah sangat jelas ya. Di badannya itu warna putih dan hitam ya, bergaris seperti zebra mungkin kalau teman-teman tahu. Dan biasanya nyamuk-nyamuk ini itu menggigit pada pagi hingga sore hari, dan hidupnya pun dia sebenarnya bukan di tempat kotor, dia lebih di tempat bersih. Jadi memang di genangan-genangan air yang bersih, yang makanya di rumah-rumah kita atau rumah teman-teman itu ya dianggap nggak apa-apa air bersih gitu kan. Nah ternyata di genangan air bersih itulah nyamuk-nyamuk tersebut berkembang biak gitu. Jadi penyakit ini, DBD ini juga kita tidak hanya bergantung pada seberapa bersih dan kotornya lingkungan kita, karena di air bersih pun tanpa kita sadari nyamuk itu berkembang biak. Nah setelah berkembang biak ya dia bisa menyuntikkan atau memasukkan virus dengue ini ke tubuh kita. Jadi baik dari anak kecil, anak yang mulai tumbuh dewasa, remaja, dewasa muda, dewasa tua juga semuanya bisa kena gitu. Jadi ya untuk singkatnya penyakit ini tuh bisa menyerang siapa aja dan disebabkan oleh virus dengue. Wah, berarti untuk penularannya atau orang bisa terinfeksi virus ini tuh sangat mudah sekali ya, Dok ya. Betul. Bisa melalui gigitan dari nyamuk aja ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan di Indonesia nih, saya tuh sebenarnya suka ngelihat nih banyak produk-produk yang kayak misalkan dia obat nyamuk lah, ada yang bahkan berbentuk lotion untuk mencegah gigitan nyamuk. Sebenarnya produk-produk seperti itu efektif nggak, Dok, untuk mencegah dari DBD ini sendiri kayak gitu? Kalau produk-produk menanggulangi nyamuk ya, kalau kita bilang untuk preventifnya nyamuk gitu, pencegahan digigit nyamuk itu lumayan berpengaruh. Tapi yang kita perhatikan adalah bagaimana nyamuk itu berkembang
zodiak, jadi lingkungan kita. Kalau yang obat-obatan yang kita gunakan itu hanya mencegah gigitan nyamuk, tapi jika nanti juga efek dari obatnya hilang kan tetap bisa digigit. Kan ada batas waktu penggunaan obat-obatannya juga kan, seperti itu. Jadi nggak hanya kita cegah gigitannya, tapi lingkungannya pun juga kita harus bersihkan gitu. Oke, selain lingkungan yang dibersihkan, berarti sebenarnya produk-produk itu bisa menunjang juga ya untuk membantu kita supaya nggak tergigit nyamuk atau segala macam ya. Ya untuk brand-brand yang lagi mungkin mau pasang sponsor ya. Boleh, mungkin mau boleh. pasang sponsor boleh hubungi kita ya di bawah ini. boleh. Oke, balik lagi. Dok, untuk penyakit DBD ini gejalanya seperti apa, Dok? Oke, jadi penyakit DBD ini biasanya yang timbul pertama adalah demam. Karena biasanya kalau virus masuk ke dalam tubuh, tanda pertama di dalam tubuh kita kan adalah demam. Dan demamnya lumayan tinggi. Nah, yang membedakan demam DBD dengan demam penyakit yang lain, itu biasanya ada pelana kuda namanya. Jadi pelana kuda tuh seperti pelana kuda. Jadi pada saat demamnya tinggi, itu biasanya proses masuknya virus. Nah, kalau kita kan nganggapnya kalau demamnya turun adalah kita mau sembuh. Ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah di DBD ini pada saat demamnya turun justru itu adalah fase kritis. Yang kita tanpa sadari tubuh kita tuh sebenarnya membutuhkan pertolongan. Jadi ini yang terkadang menyebabkan hingga kematian. Jadi DBD pun lumayan tinggi dalam tingkat kematian ya. Jadi karena tadi yang pada saat demamnya turun dianggap udah nggak apa-apa nih, apalagi terlebih pada anak kecil ya. Kita anggap demamnya sudah turun nih, sudah nggak apa-apa. Ternyata malah itu adalah fase kritis. Di mana fase kritis itu bisa terjadi kebocoran plasma. Gitu. Salah satunya mungkin yang gampang terlihat, yang paling terlihat itu adalah mimisan, keluar darah dari hidung, terus juga buang air besar yang berdarah. Jadi memang itulah terjadi kebocoran plasma. Gitu. Jadi itu yang tanpa kita sadari, demamnya turun, ternyata tubuhnya lagi butuh pertolongan. Nah, makanya selain demam dan mimisan dan semua yang berdarah itu, banyak komplikasi-komplikasi lainnya juga yang cukup berbahaya. Salah satunya yang paling sering terjadi juga adalah shock dengue itu. Jadi memang karena virus dengue itu menyebabkan shock itu hingga penurunan kesadaran, terus pupil mata yang melebar, terus juga badan tuh kaku, nyeri hebat, ngilu lah kalau kita bilang seperti itu. Jadi virus ini cukup sangat berbahaya ya. Gitu. Dan ini juga tidak hanya di anak-anak dan orang lansia gitu, yang kita usia produktif pun juga lumayan berat gejala-gejala yang timbul gitu. Gitu ya. Wah, apa saya ini kena DBD nggak, Dok ya? Kemarin saya itu mimisan loh, Dok, beberapa kali, Dok. Terus kalau misalkan malam itu demam naik turun gitu kan. Terus saya pas inget-inget ternyata saya belum makan, Dok. Jadi memang gejala-gejala tersebut bisa timbul di mana aja ya. Tapi memang untuk pemeriksaan DBD sendiri kita ada pemeriksaan khususnya. Oh, ada ya? Ada. Jadi salah satu yang paling cepat adalah cek trombosit ya. Jadi jika ada penurunan trombosit ya itu salah satu tanda aja. Tapi sekarang juga udah mulai canggih. Ada yang namanya pemeriksaan NS1 juga memang untuk virus dengue sendiri. Jadi kalau cuman gejala doang kayaknya beda nih gejala. Beda ya. Oke, Dok, dari gejala-gejala yang disebutin tadi nih, untuk penyakit DBD sendiri ini dia ada komplikasinya nggak? Tadi ya saya sudah sampaikan juga agak sedikit banyaknya. Jadi memang komplikasi yang paling sering terjadi itu ya tadi shock dengue yang lumayan hebat ya, yang lumayan sering terjadi. Tapi ya yang paling banget sering ya adalah kebocoran plasma gitu. Jadi ya tanda-tandanya ya memang tadi ada yang keluar darah baik dari hidung seperti mimisan, ada juga yang dari perut, nanti pendarahan di dalam perut, ada juga yang memang sampai keluar sampai BAB berdarah juga seperti itu. Oke, wah pantas aja untuk angka kasus ini makin lama makin meningkat ya, Dok ya. Saya lihat sih memang kesadaran masyarakat juga kurang ya. Sebenarnya kan ya itu tadi yang dokter jelaskan tadi kan penyakit ini bisa menyerang segala kalangan umur ya. Betul. Justru dari anak kecil, remaja, dewasa bahkan ke orang tua juga. Betul. Sebenarnya sih ada satu konsep yang pernah saya bahas sebelumnya di episode sebelumnya itu yaitu lifetime wellness journey. Itu sebenarnya sih untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kesehatan kita dari mulai kita dari bayi sampai dengan kita nanti tua kayak gitu, Dok ya. Lifetime wellness journey ini sendiri itu orang-orang juga seharusnya lebih memfokuskan pikirannya ke situ, Dok, karena yang saya lihat kan sekarang orang-orang lebih fokus ke saya nanti nikah kayak gimana, pendidikan kayak gimana.
kesehatannya nggak dipikirin. Padahal kalau misalkan dia nggak sehat, ya masa mau nikah keadaan sakit-sakit gitu kan pasti nggak bisa juga ya kayak gitu ya dok ya. Iya betul Mas Adi. Jadi memang harus jadi concern utama juga ya, kesehatan itu kan mahal sebenarnya. Jadi nggak cuma pendidikan, nggak cuma mau nikah ya biaya nikah walaupun kita tahu mahal. Tapi memang kalau kita nggak sehat, kitanya nggak fit juga nggak bisa nikah kan, nggak bisa punya anak, nggak bisa punya keluarga gitu. Jadi ya salah satunya ya memang program yang paling utama sih memang pencegahan sih. Gitu Mas Adi. Ya itulah untuk menjaga kesehatan kita juga. Jadi konsep yang tadi saya sudah jelaskan itu masyarakat pun bisa cari tahu di InHarmony Group. Jadi banyak infonya terkait tentang pencegahan juga di sana. Gitu ya Mas Adi. Tapi dok, saya sebenarnya masih pesimis nih, kan saya ngelihat kebiasaan masyarakat juga kayak nggak aware gitu loh masalah penyakit ini sebenarnya penyakit serius kayak gitu kan. Terus apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu loh dok? Apa kata dokter? Tapi jangan dijawab dulu ya dok ya. Ini nanti untuk pembahasannya selanjutnya akan kita sambung di part kedua. Jadi bagi kalian yang nonton stay tune ya, jangan sampai ketinggalan. Ini jawabannya udah pasti sangat-sangat penting untuk kalian ketahui ya.